Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati. Kiranya Tuhan senantiasa merahmati kita dengan kesempatan-kesempatan, kebijaksanaan, kesehatan dan perlindungan di setiap langkah kehidupan kita. Meskipun seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak ideal, bahkan jauh dari apa yang pernah kita bayangkan. Seperti ketika kita juga diperhadapkan dengan adanya COVID-19 ini. Bahkan dengan adanya pembatasan-pembatasan tertentu dengan diterapkannya PPKM selama 2 minggu adalah untuk kebaikan kita bersama. Tidak gampang memang menjalani kehidupan di dalam situasi seperti saat ini. Dan oleh karena itu mari kita terus memohon belas kasih pengampunan serta menaruh pengharapan kita kepadanya. Sehingga kita dapat melihat rancangannya melampaui apa yang kita saksikan saat ini. Mari di dalam segala keadaan, bahkan yang terpuruk sekalipun, bukannya kita menjauhkan diri darinya, tetapi semakin mencarinya. Sebagaimana firman-Nya di dalam Mazmur 53 ayat yang ketiga yang menyatakan, Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mari kita memanfaatkan waktu selagi masih ada kesempatan untuk mencarinya, berelasi, berkarya baginya, mengingat orang-orang yang Allah kasihi dan di mana Ia menyatakan kehendaknya serta mendoakan mereka. Kita mengingat dan berdoa bagi keluarga Majelis Sekpel 1 Diake Nyonya S. Banking yang telah dimuliakan Bapa di sorga, dan berpulangnya Ibu mertua Penatua Riki Sianipar, yakni Ibu Nyonya Dati Sianipar. Kiranya kasih Allah yang menaungi dan merengkuh keluarga ini dengan kasih sayangnya. Kita juga berdoa bagi orang-orang yang ditetapkan sebagai rekan karya layan Allah di KPIB Shalom Sidoarjo, yakni Pendeta Matilda Watimena Puji Siswanto SPH, yang secara khusus saat ini dipakai Tuhan untuk mengembalakan jemaat ini, serta seluruh staf yang ada, Khalidia, Kak Nana, Pak Hardi, dan Pak Mat. Kiranya Yesus Kristus Sang Kepala Gereja menolong dan memimpin setiap hamba ini, sehingga dapat berkarya dan melayani sesuai perkenanannya. Dan kita juga mengingat dan berdoa bagi saudara-saudari yang berhari ulang tahun kelahiran, atas nama Ananda, Anmeri, Anastasia, Immanuela, Lasedu, dan hari HUT perkawinan Bapak Eko Cahyono dan Ibu Wahyuni Indrawati. Berdoa bagi gereja di mana kita dapat bertumbuh dan semakin mengenal Allah, dan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita, saya mengundang setiap kita untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kiranya Engkau senantiasa menaruhkan hati kami yang rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk dapat mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menghidupi kehidupan ini sesuai dengan perkenanan-Mu di dalam segala situasi. Demi Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam renungan pagi kita pada hari ini terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-12 dengan demikian dikatakan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Selamat pagi Bapak Ibu dan Shalom. Ketika kita membaca teks ini tentunya tidak asing lagi bagi kita. Tetapi pada kenyataannya, meskipun kita tahu tentang teks ini, tapi sangat sulit sekali bagi kita untuk mengampuni. Namun begitu, bukan hal yang mustahil untuk kita dapat lakukan ketika kita berkaca kepada keteladanan pengampunan dari Tuhan Yesus. Di dalam pengajaran doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengangkat sebuah realitas hidup, bahwa manusia mudah sekali memohon pengampunan
tetapi sangat sulit memberi pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Karena itu, Tuhan Yesus mengajak orang percaya untuk belajar agar di dalam doanya bukan hanya memohon pengampunan, tetapi terlebih dahulu memberi pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti. Ini tentu bukan hal yang mudah. Namun bersama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus, kita pasti bisa dengan menerapkan beberapa langkah. Yang pertama, menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan, pusat perilaku kehidupan kita. Yang kedua, menanamkan pemahaman bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni dan menebus dosa kita. Ketiga, mengingat dan menyadari bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak terlepas dari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan yang keempat, menyadari bahwa tidak ada manusia yang dapat hidup seorang diri. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, sehingga demi keberlangsungan relasi kita. Pengampunan adalah sebuah keniscayaan yang harus diupayakan terus-menerus dengan segenap daya dan upaya. Memohon Tuhan agar kita dapat melakukannya. Mari kita saling memberi pengampunan kepada orang yang telah menyakiti kita. Sebab Tuhan Yesus juga telah mengampuni kita, bahkan melayakkan kita untuk mendapat bagian di dalam kerajaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Pencipta, Pemelihara, Perancang jalan-jalan kehidupan, setiap kami, mampukan kami ya Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Mampukan kami untuk tidak hanya tahu bagaimana mengampuni, tetapi terlebih lagi wujud nyatakan pengampunan itu di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkaulah Sang Sumber pengampunan yang sejati. Ya Allah, sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami rindu datang kepadamu, mencarimu. Mampukan dan kuatkan kami ya Bapa untuk di dalam segala keadaan dan segala hal, agar kami dapat selalu mengarahkan hati dan hidup kami kepadamu, Sang Sumber Rahmat Sejati, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini sesuai dengan rencana dan perkenanan-Mu. Berilah kami kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalam pimpinan dan karya-Mu. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami, seluruh jemaat GPIB Shalom Sidoarjo, kiranya Engkau berbelas kasihan melawat setiap kami, jemaat-Mu yang ada di sini. Kiranya sentuhan ilahi-Mu menguatkan dan meneguhkan langkah-langkah kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, untuk senantiasa berjalan bersama-Mu di dalam karya dan layan kehidupan mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini yang sedang berduka maupun yang lemah tubuh. Kiranya Engkau melawat mereka. Bagi mereka yang berduka kami mohon kekuatan dan penghiburan. Teruntuk bagi mereka juga yang sakit dan lemah tubuh oleh berbagai hal dan juga oleh karena COVID ini. Kiranya Engkau yang menganugerahkan iman dan imun yang kuat, kesembuhan yang daripadamu. Kami berdoa juga bagi mitra Allah, karya layan-Mu yang mengemban tugas-tugas pelayanan-Mu secara khusus di tempat ini, Gereja GPIB Shalom Sidoarjo, yakni Pendeta Matilda, Watimena Puji Siswanto, STH, dan seluruh staf yang ada. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu atas setiap hamba-Mu ini, perlindungan dan kebijaksanaan untuk dapat terus berkaya, melayani sesuai dengan perkenanan-Mu. Dan tidak lupa juga kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami tahu tidak mudah bagi kami, bagi pemerintah dan bagi rakyat untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan stabilitas dengan diterapkannya PPKM ini. Namun inilah langkah yang terbaik saat ini. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon belas kasihan-Mu kepada pemerintahan bangsa dan negara kami, agar boleh melewati kesusahan-kesusahan ini. Kami mohon tuntunan-Mu atas bangsa dan negara kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara,
marilah kita melatih diri kita untuk terus belajar dan untuk hidup sesuai dengan kehendak dan perkenanannya, agar kita semakin peka mendengarkan suaranya di dalam kehidupan dan dalam pimpinannya. Sekalipun kita diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan kita, sehingga kita mampu melihat bahwa rancangannya dan campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, dan bahkan melampaui kepingan-kepingan peristiwa yang kita alami dan kita saksikan saat ini. Kiranya Allah senantiasa merahmati dengan cinta dan kasih sayangnya. Amin. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.